Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai saling klaim kemenangan di Pilpres. Mas Cahyo, tadi kan kita sudah berbicara bahwa banyak sekali lembaga survei yang mengeluarkan hasil quick count saat Pilpres dengan hasil yang berbeda-beda. Yang satu memenangkan kubu Anda, yang satu memenangkan kubu lawan begitu. Nah, bagaimana kemudian kubu Anda, Jokowi JK ini memastikan bahwa lembaga survei yang diacu merupakan lembaga survei yang kredibel dan sahih? Kami dasarnya pada mayoritas. Tim kami juga ada lembaga survei internal yang tidak kita publish dan hampir sama. Jadi dari 12 yang ada, kami melihat track record mereka sepanjang ini, kami konsultasikan, maka kami mengambil keputusan bahwa 8 ini yang benar. Toh dari 4 yang tidak kan yang 2 di bawah 1%. Itu kan dianggap dengan masih error. Error. Ya, sehingga 2 yang dianggap valid, walaupun itu tipis sekali. Tapi saya kira oke, itu kami hargai seperti Puskaptis dan sebagainya. Soal valid dan tidaknya kami serahkan pada internal lembaga survei itu. Kan juga ada mekanismenya, ada kode etiknya. Tapi dari 8 lembaga survei plus 1 dari tim kami yang kami membuat sampel hampir 2.000 dan 2.500 sampel dengan sebaran yang sama, itu juga hasilnya hampir sama. Maka kami berani memutuskan dengan 80% diumumkan dan ada yang sudah penuh, kami declare bahwa terima kasih kepada masyarakat pemilih. Itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak JK. Saat tanggal 9 Juli. Ya. Ini menjelang 22 Juli kan tim kubu Jokowi JK juga sudah mengadakan penghitungan real count sendiri, benar begitu? Bagaimana hasilnya sampai sejauh ini, Mas Cahyo? Sampai tadi pagi sudah 95%. Beberapa daerah yang di pegunungan dari 5% dan Jawa yang daerah padat pemilih itu sudah semua, itu sebarannya hampir mirip-mirip dengan hasil quick count. Nah, termasuk juga beberapa catatan yang kami juga menyampaikan terima kasih. Masyarakat dan relawan juga semua memberikan data. Dia memfoto hasil penghitungan TPS, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya yakin KPU Pusat, Bawaslu, yang punya otoritas juga sampai perangkatnya di bawah juga, kami yakin dia akan jujur dan adil. Dan mudah-mudahan pihak KPUD yang dikontrol masing-masing kepala daerah juga harus fair, termasuk petugas di kecamatan dan petugas di kelurahan desa. Kami juga minta kepada kepolisian resmi untuk mengawal kotak suara itu, mulai dari TPS ke desa, kelurahan, ke kecamatan, sampai disimpannya kotak-kotak suara itu di KPUD di daerah. Karena kan untuk antisipasi seandainya ada pasangan calon yang akan menggugat ke MK. Karena banyak kejadian yang kami dapat laporan, sekarang juga sudah berani oknum-oknum merusak kotak suara. Makanya kami juga memerintahkan pada satgas partai-partai yang mendukung Pak Jokowi, kemudian teman-teman relawan juga turun ke bawah semua, ikut mengawal penghitungan suara, termasuk bersama-sama ikut menjaga kotak-kotak suara di KPU. Mas, sama seperti quick count, real count juga ini masih saling mengklaim antara kubu Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo. Nah, saling klaim ini kan dikhawatirkan bisa memicu gesekan di akar rumput, di akar bawah. Bagaimana kemudian kubu Anda mengantisipasi kemungkinan atau potensi ini? Saya cukup yakin ya bahwa vendornya kan di KPU. KPU kan sudah berulang-ulang untuk menyampaikan statementnya bahwa KPU akan netral, C1 juga ada hologramnya, sehingga indikasi manipulasi itu tidak ada. Seandainya ada manipulasi di tingkat PPK atau KPUD, toh masing-masing pasang calon punya data. Tapi kan katanya hologram pun bisa diperjualbelikan. Nah, itu ya nanti akan kita cek semua. Apapun hologram ini, kalau memang betul hologram itu diperjualbelikan, kami juga akan komplit. Yang kedua, sisa kertas suara akan dihitung ulang, termasuk juga cadangan yang 2%.
Itu yang harus fix dulu, dimusnahkan dulu, kemudian per kabupaten kota sampai ke tingkat provinsi harus sesuai dengan DPT-nya itu berapa, yang menggunakan hak pilih itu berapa, clear. Saya yakin KPU sudah punya niat bahwa 2014 ini belajar pengalaman dari Pileg kemarin akan sangat-sangat profesional. Toh lembaga-lembaga lain juga sudah punya data, seperti Polri, seperti TNI, seperti BIN, saya kira juga sudah punya data. Saya kira sebagai data penunjang di samping dari relawan, dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat juga yang sudah mempunyai data. Karena ada juga relawan Pak Jokowi itu yang punya sebaran hampir 80% di tingkat TPS. Seperti relawannya Ibu Muriati Sudibyo dengan perangkatnya beliau. Sehingga Jawa ini clear. Sehingga mulai di tingkat Jawa saja sudah selesai. Kami unggul di Jawa Timur, unggul di Jawa Tengah, unggul di DKI. Kami memang kalah suara di Jabar dan di Banten, tapi hasil kemenangan di Jatim, Jateng, dan DKI bisa menutup 60% kita kalah di Jabar dan di Banten. Karena apapun Jawa itu daerah padat pemilih dibanding dengan yang lain-lainnya. Ya. Kembali lagi ke soal akar rumput, Anda yakin bahwa tidak akan terjadi potensi gesekan antar... Kalau gesekan tidak, sepanjang tidak ada manipulasi, tidak ada indikasi-indikasi yang menciderai hak-hak masyarakat. KPU berhasil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mau datang ke TPS, tapi jangan sampai partisipasi masyarakat itu seperti di Hong Kong kemarin, hanya dikalahkan karena masalah teknis. Kertas suara terbatas, waktu habis, itu jangan. Apalagi di Jawa khususnya, di Papua pun juga sama, jangan sampai hak politik masyarakat itu, dan semua menonton loh, melihat, mendata apa yang dihasilkan di tiap-tiap TPS. Kalau ada indikasi, saya kira akan marah masyarakat itu.